Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah sore hari ini. Mari anjurkan Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah sore hari ini, Tuhan sanggup menjamamu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Bapak. Sore hari ini Tuhan, kami boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bawa setiap kami ya Tuhan, untuk kami lebih lagi mempersembahkan hidup kami yang terbaik. Biarlah semuanya itu hanya bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami berdoa sore hari ini bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu, PDL Roy Tuhan. Dimanapun umat-Mu beribadah saat ini Tuhan, kami percaya Engkau melihat hati mereka, Engkau melihat kerinduan setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mengalir saat ini, menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami siap untuk bersorak-sorai Tuhan. Kami siap mengagungkan nama-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap untuk bersorak-sorai, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Wow. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Sama-sama dekap kasih-Mu setia, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Yang bersuka cita katakan amin. Sekali lagi angkat pujianmu. Tak terlukiskan, amin, kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Amin. Dan ku nyatakan bahwa Yesuslah. Mari lambaikan tanganmu bersama-sama. Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan kami. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bangga punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Sama-sama. Maha Kuasa, Maha Mulia.
Kau bertata atas semesta. Sekali lagi, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya kebanggaan kami sore hari ini. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Yes Lord. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan. Makasih. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kami persembahkan setiap nyanyian kami Tuhan di hadapan tata-Mu yang kudus. Makasih Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadi
ku indah dan semakin indah bagimu. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Angkat suara Bapak Ibu Saudara. Yesus, Engkaulah mari lebih lagi angkat suaramu di hadapan Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanku. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin jadikanku indah dan semakin jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Jadikan kami indah, semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Yesus, kami persembahkan di tatamu yang kudus, sebagai korban yang berkenan, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sore hari ini beribadah, mari saya mengajak kita semua buka hatimu, sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Jadikan Tuhan sebagai permata hidupmu.
Jadikan Tuhan sebagai tempat prioritas di dalam hidupmu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan dan Raja kami. Hosana bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkau Raja di atas segala raja. We worship you Lord. Sembah Dia lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Dia lebih kuat lagi. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu mengalir saat ini Tuhan. Kasih-Mu mengalir sore hari ini, menjamah setiap kami umat-Mu Tuhan. Menjamah setiap umat-Mu beribadah sore hari ini. Yes Lord Jesus. Wow. Sembah Dia lebih kuat lagi saudara. Haleluya. Haleluya. Wow. Mari penuhi rumahmu dengan hadirat Tuhan. Penuhi keluarga-keluarga dengan hadirat Tuhan. Syaralabal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 ala
Salaraba. Kasih-Mu Tuhan itu cukup buat kami. Kasih-Mu sungguh melimpah di dalam hidup setiap umat-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami semakin hari tenggelam di dalam hadirat-Mu, bergaul intim dengan-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, bahwa kami semakin hari semakin naik di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau yang semakin tinggi diagungkan dan dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Amin. Bawaku dekat padamu, bahwa kami semakin terbang tinggi Tuhan. Bukan terbang bagaikan Raja Wali, remuk mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Oh, sama-sama. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang, ku kan, yes Lord,
Raja Wali, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara, bersama-sama katakan, kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Oh Jesus, bukan terbang bagaikan Raja Wali, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Rohmu Tuhan, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Rohmu Tuhan, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kami bersyukur, kami bangga, berbahagia, bersuka cita, beruntung kalau kami semua umat-Mu Tuhan, kami memiliki, bahkan dimiliki Yesus Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis dalam situasi seperti ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, bahkan masih bisa menikmati penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kondisi situasi seperti ini, itu hanya anugerah kemurahan Tuhan saja semata-mata. Tuhan, kami sudah buka hati kami. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, muliakan nama Tuhan saja. Dan saat ini kami sudah buka hati kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan, kami perlu firman-Mu. Sebab firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu menuntun setiap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Hamba-Mu tidak beda dengan orang lain, hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan, kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan dalam nama Yesus, dan kami persilakan Roh Kudus berkarya sehingga umat-Mu mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu, kita ketemu lagi walaupun hanya online. Itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Beberapa waktu lagi ya kita akan merayakan Natal ya, di mana ya, Natal adalah hari kelahiran kita, Tuhan kita Yesus Kristus ya, di mana Tuhan kita Yesus Kristus berulang tahun. Nah biasanya orang yang berulang tahun itu apa yang diharapkan? Ya, biasanya orang yang berulang tahun apa yang diharapkan? Kado atau hadiah. Ya itu sebabnya temanya sebenarnya hadiah Natal. Bapak Ibu ya, ketika Yesus juga berulang tahun pada Natal, dia mengharapkan, dia minta hadiah dari saudara dan saya sebagai umatnya. Amin. Ya, ketika Yesus berulang tahun melalui Natal, Tuhan mengharapkan hadiah dari saudara saya sebagai anak-anaknya. Nah, ada 3 hadiah yang Tuhan harapkan dari saudara ketika dia berulang tahun. Kita lihat satu ayat saja, Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11. Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ketika Yesus berulang tahun melalui Natal, ada 3 hadiah yang ingin dia inginkan dari saudara saya sebagai umatnya, anak-anaknya. Ya, hadiah yang pertama yang inginkan dari saudara saya adalah emas. Ya, nah saya bicara pada saudara, bicara tentang emas, itu bukan bicara tentang emas lantakan atau emas batangan.
Kenapa? Sebab itu semua Yesus punya. Bahkan nafas hidup saudara dan saya itu Tuhan punya semua. Amin. Amin. Nah, ya bicara tentang emas ya, yang Yesus harapkan dari saudara dan saya adalah bicara tentang apa? Emas itu. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dengar baik Bapak Ibu ya, sekali lagi. Ketika Yesus lahir, kita kasih berulang tahun, ada 3 berkat ya, 3 hadiah yang ingin saudara saya dia harapkan dari saudara saya anugerah berikan kepada dia. Yang pertama adalah emas. Emas bukan bicara tentang emas lantakan atau emas batangan, ya. Emas itu bicara tentang iman. Amin. Ya, yang saudara Tuhan inginkan dari saudara saya adalah iman. Lalu iman seperti apa yang ingin Yesus harapkan dari saudara saya? Yaitu iman yang lebih tinggi daripada emas. Amin. Nah, iman yang lebih tinggi dari emas itu iman yang seperti apa? Iman yang lebih tinggi dari emas adalah iman yang berkualitas tinggi. Lalu iman yang berkualitas tinggi itu iman seperti apa? Iman yang berkualitas tinggi adalah iman yang kuat, yang kalau diuji tetap teguh dan tidak goyah. Amin. Nah, saudara berbicara ya iman yang seperti yang lebih tinggi dari emas, iman yang berkualitas tinggi, iman yang kuat itu ya bicara tentang iman seperti apa? Kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara, iman yang lebih tinggi dari emas, iman yang berkualitas tinggi, iman yang kuat, itu bicara tentang iman yang mengalahkan dunia. Amin. Nah, iman yang seperti ini yang Yesus harapkan dari saudara dan saya. Pertanyaannya, iman itu apa? Ada 2 hal ya, ada dua macam tentang iman. Ada 2 tipe tentang iman. Yang pertama, yaitu iman Thomas. Kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 24 dan sampai 25. Ada 2 tipe iman. Yang pertama, kita lihat iman Thomas. Yohanes 20 ayat 24 sampai 25. Yohanes 20 ayat ke-24 sampai ke-25. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ada 2 tipe iman. Ya, pertama iman Thomas. Iman yang melihat lebih dulu baru percaya. Ya, dengar baik. Kita tidak boleh memiliki iman Thomas, iman seperti Thomas. Ya, melihat dulu baru percaya. Ya, banyak orang punya iman seperti Thomas. Ya, melihat dulu baru percaya, disembuhkan dulu baru percaya, diberkati dulu baru percaya, dan Tuhan tidak mengendaki iman yang seperti itu. Lalu iman seperti apa yang Tuhan kehendaki bagi saudara saya? Iman yang Tuhan kehendaki adalah iman walaupun tidak melihat tapi percaya. Dan Tuhan katakan, berbahagialah engkau yang memiliki iman walaupun tidak melihat tapi percaya. Ayat 29. Yohanes 20 ayat 29. Ayatnya yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah engkau. Ya, punya iman walaupun tidak melihat tapi percaya. Iman seperti ini yang Yesus kehendaki dari saudara saya. Ingat, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, hidup orang beriman, hidup orang percaya bukan karena melihat tapi karena percaya. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Hidup orang beriman bukan karena melihat tapi karena percaya. Satu saat sudah beberapa waktu yang lama ya, waktu yang lalu, itu ada ibu-ibu dari Jember, ibu-ibu PKK dari Jember, bukan kota Jembernya tapi desa, ya desanya sangat-sangat desa. Itu mengadakan tur ke Surabaya selama 3 hari 3 malam. Ya, ibu-ibu dari desa ini ya, ibu PKK ya, mereka datang ke tur ke Surabaya 3 hari 3 malam. Mereka ke kebun binatang, mereka ke Jembatan Merah yang melihat tempat-tempat sejarah di Surabaya, juga mereka ke Pantai Kenjeran, dan terakhir mereka pergi ke Taman Remaja.
Waktu itu masih taman remaja ya, ada taman remaja. Loh, apa yang terjadi namanya ibu-ibu ya, orang desa lagi, nggak ngerti apa-apa. Ya, mereka ingin naik bom kar. Wah, memang ribut ya di situ ya. Apa yang terjadi waktu keluar dari bom kar, benjol-benjol semua. Benjut-benjut ya, tobrokan terus. Bukan itu saja, waktu mereka keluar sudah mau pulang, mereka lihat satu rumah kecil putih ya, rumah kecil putih, kok mungil. Di situ ada tulisan ghost house, rumah hantu. Waduh, ini mereka masuk mau coba, orang desa, enggak tahu apa-apa. Nah, kalau kita tahu kan di rumah hantu itu dibuat seseram mungkin ya, gelap seseram mungkin seperti di kuburan begitu, ya dengan alat-alat elektronik, lalu tiba-tiba tengkorak muncul ya, atau mayat muncul. Wah, mereka anggap sungguhan namanya orang desa, teriak-teriak di situ, ribut itu ghost house itu ya, rumah hantu yang kecil itu. Ya, karena mereka kan pakai itu apa itu? Pakai kereta kecil ya. Jadi sepasang. Sebetulnya itu untuk orang pacaran kok itu ya, orang pacaran. Jadi kalau umpama masuk ke situ yang wanita sakit, gadisnya takut, wah waktu takut, yang laki haleluya, puji Tuhan. Ya, nah tapi ini enggak ibu-ibu yang enggak ngerti masuk ke ghost house. Wah, mereka anggap sungguhan, ada suara-suara yang menyeramkan, takutnya luar biasa, semuanya ngompol dan ambil yang banyak semaput, ada yang banyak yang pingsan. Nah, Bapak Ibu, tiba-tiba ada satu ibu yang tinggi besar ini ditaruh yang terakhir karena dia hanya bisa duduk sendiri ya, karena keretanya kecil, nggak bisa untuk 2 orang karena dia tinggi besar. Lalu dia sendiri ya, semuanya sepasang. Lalu waktu ibu yang tinggi besar ini waktu mau masuk dengan keretanya dia sendirian, apa yang terjadi? Dia bersiul-siul. Dia bersiul-siul masuk dengan siul. Oh, ibu-ibu yang lain, oh siul-siul kamu ya, jangan sombong kamu. Ya, kami aja yang sepasang ada temannya, semaput dan banyak semuanya ngompol. Kamu sendirian mati berdiri kamu ya. Begitu dia masuk dengan siul-siul, gitu masuk, begitu dia masuk ibu-ibu yang lain, ayo kita tunggu di luar ya, tunggu di tempat keluar ya. Kira-kira beberapa menit kemudian ya, ibu yang masuk dengan siul-siul, mereka kaget semua. Kenapa? Ibu yang masuk dengan siul-siul, dia keluar juga dengan siul-siul. Loh, kok enggak mati berdiri ya? Lalu mereka itu mulai penasaran. Lalu mereka mendekati, loh Bu, kami semua ini ya semuanya berada berteman sepasang. Semuanya ngompol dan semuanya banyak yang pingsan. Ini ibu sendirian masuk dengan siul-siul, keluar juga dengan siul-siul. Apa rahasianya? Apa kuncinya? Oh, ada rahasianya. Kuncinya apa? Waktu saya masuk, saya tutup mata. Ya, saya enggak melihat apa, saya tutup mata. Saudara dengar baik. Kalau kita lihat keadaan saat ini, ada orang mengalami ketakutan. Ya, kalau kita lihat dengan keadaan pandemi, ya, kemarin tadi pagi saya melihat Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, katanya itu Omicron ya. Omicron itu sudah masuk, saya ada 19 orang di Jakarta. Ya, kita lihat hidup ini benar ketakutan saat ini. Belum lagi kita lihat BMKG berkata, ya bahwa di lempengan di tanah Jawa ini dalam waktu dekat itu akan bergeser. Ya, akan terjadi gempa bumi 9,5. Ya, itu sebabnya disuruh berjaga-jaga. Yang paling penting katanya surat-surat berharga dimasukkan ke satu tas. Jadi begitu ada lempengan di tanah Jawa ini dia bergeser, ada gempa bumi yang dahsyat, hanya bawa itu tas saja. Hidup ini benar ketakutan. Itu sebabnya saya mau beritahu bagaimana kita menghadapi ketakutan itu dan bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan itu. Kalau mau saudara tahu, lihat tayangan kita yang minggu lalu ya. Kita kan kemarin itu berbicara tentang ketakutan. Tayangan kita yang minggu lalu. Bapak Ibu dengar baik, ya. Hidup orang beriman bukan karena melihat tapi karena percaya. Jangan kita menjadi seperti orang-orang Israel. Ya, mereka sudah melihat, sudah menyaksikan berulang-ulang kali mujizat Tuhan, berkat Tuhan. Mereka sudah melihat berulang-ulang kali tapi mereka tetap menggerutu. Jangan kita menjadi seperti orang Israel. Mereka sudah melihat, bukan menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa berulang-ulang kali, tapi mereka tetap mutung, mereka tetap bersungut-sungut, mereka menggerutu. Dan bukan hanya menggerutu, kita lihat bangsa Israel, bukan hanya bersungut-sungut, tapi mereka sampai menghina Tuhan. Yakobus Mazmur 78 ayat 19 dan 20. Bukan hanya mereka menggerutu, bukan hanya mereka bersungut-sungut, tapi mereka sampai menghina Tuhan. Mazmur 78 ayat 19 dan 20. Mazmur 78 ayat yang ke-19 sampai ke-20. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai.
Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Kita lihat, bangsa Israel bukan hanya menggerutu, bukan hanya bersungguh-sungguh, tapi mereka menghina Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya Allah Tuhan mengajar mereka, memukul mereka. Ayat 21 dan 22. Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Kita lihat, karena mereka menggerutu, apalagi bersungguh-sungguh, apalagi mereka sampai menghina Tuhan. Tuhan hajar mereka, Tuhan pukul mereka. Yang kedua, ya, ada dua tipe iman, ada dua macam iman. Yang pertama iman Thomas, ya. Yang kedua iman Petrus. Kita lihat Matius 14. Ya, ada dua macam iman. Pertama iman Thomas, yang kedua iman Petrus. Matius 14 ayat 25 sampai 30. Matius 14 ayat 25 sampai ke 30. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ketika Petrus dia turun ke air, catat baik-baik. Ya, ketika Petrus dia turun ke danau, waktu dia terus ke laut, dia punya iman. Tapi ketika dia merasakan adanya angin, apalagi dia melihat ombak, dia melihat gelombang, apa yang terjadi? Petrus mulai tenggelam. Kenapa ini terjadi? Sebab imannya yang mulai dirasuki oleh kebimbangan. Ingat, saya mau beritahu, sebagai orang percaya, kita harus bisa berdiri di atas air. Air ini atau laut ini atau danau ini berbicara tentang masalah, tentang persoalan. Ingat, sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita harus bisa berdiri di atas air, bisa berdiri di atas laut. Artinya kita harus bisa berdiri di atas masalah. Amin. 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 Ya, kita harus bisa berdiri di atas masalah. Amin. Seperti ketika Petrus dia turun pertama kali di air. Ya, jangan seperti Petrus ketika dia merasakan ada angin, dia mulai bimbang. Ingat, saya beritahu, nah, orang yang bimbang nggak dapat apa-apa. Amin. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Orang yang bimbang tidak memperoleh apa-apa. Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dengar baik. Ya, catat baik-baik, dengar baik. Ya, jangan engkau bimbang. Kalau orang bimbang tidak dapat apa-apa. Itu sebabnya kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, itu berdoa dengan iman, bukan dengan bimbang. Amin. Kenapa? Sebab orang bimbang tidak dapat apa-apa. Kalau kita baca di ayat bawahnya, ayat 8, dikatakan orang yang mendua hati, ya, mereka itu hidupnya mereka tidak tenang, stres, ya, strip, akhirnya stop, selesai. Amin. Amin. Ya, catat baik-baik, dengar baik-baik, Bapak Ibu. Ya, perhatikan. Ya, saudara boleh kehilangan semuanya. Saudara boleh kehilangan semuanya, tapi jangan sampai kehilangan iman. Amin. Saudara boleh kehilangan segalanya, tapi jangan sampai kehilangan iman. Kenapa? Sebab ketika saudara memiliki iman, ketika saudara punya iman, maka semua saudara itu sebenarnya mempunyai segalanya. Artinya saudara tidak pernah kehilangan apa-apa. Amin. Kenapa? Sebab semua yang hilang dari saudara akan Tuhan kembalikan semuanya. Amin. Amin. Sekali lagi, ya, kalau ketika saudara punya iman, saudara boleh kehilangan semuanya, tapi jangan sampai kehilangan iman. Sebab ketika saudara memiliki iman, saudara punya iman, maka saudara itu memiliki semuanya. Amin. Artinya saudara tidak pernah kehilangan apa-apa. Kenapa? Sebab ketika saudara memiliki iman, punya iman, maka semua yang hilang dari saudara akan Tuhan kembalikan. Amin. Amin. Sebaliknya, kalau saudara tidak punya iman atau saudara tidak memiliki iman, maka sebenarnya walaupun saudara punya semuanya, tapi sebenarnya saudara itu tidak memiliki apa-apa. Kenapa? Sebab ketika saudara tidak memiliki iman, saudara kehilangan iman, maka semuanya akan hilang dari saudara. Amin. 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 Ya, ingat baik Bapak Ibu. Ada 4 penghalang iman. Ada 4 penghalang iman. Kita lihat di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 28. Markus pasal yang kelima
ayatnya 25 sampai 28. ke-25 sampai dengan ke-28 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semuanya yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Nah, kita lihat ada seorang wanita yang punya iman luar biasa. Dikatakan punya seorang perempuan yang punya iman dahsyat luar biasa. Dia mampu menembus semua halangan iman. Dia mampu menerobos semua halangan iman. Ya, amin. Nah, kita lihat ya, ada 4 penghalang iman. Yang pertama, yaitu halangan secara fisik. Halangan secara fisik. Kita lihat perempuan ini, wanita ini dia mengalami pendarahan 12 tahun. Sehingga apa terjadi? Dia menjadi lemas dan dia tidak punya kekuatan apa-apa. Saya beritahu Bapak Ibu dengar baik, ya. Semua wanita di dunia ini, ya catat baik-baik, semua wanita di dunia ini umur yang 12 tahun ke atas, itu pasti setiap bulannya mengalami pendarahan. Ya, umur 12 tahun itu ke atas pasti mengalami pendarahan semua wanita di dunia ini. Amin. Ya, itu sekitar setiap bulannya sekitar 5 sampai 7 hari. Ya, dan ketika itu yang disebut dengan datang bulan. Nah, ketika datang bulan itu terjadi, maka seseorang atau wanita itu pasti dia mulai lemas dan dia tidak bisa punya kekuatan apa-apa. Itu terjadi setiap bulan hanya 5 hari sampai 7 hari. Tapi wanita ini dia mengalami pendarahan itu selama 12 tahun. Bapak Ibu dengar baik. Sering kali ketika kita mau doa pagi, ini apa terjadi? Alarm yang kita pasang untuk membangunkan kita justru kita matikan. Ya, sekali lagi, ya, ketika kita mau doa pagi, ya, jam atau alarm yang kita pasang, ya, kita gunakan untuk membangunkan kita, sering kali kita matikan. Kenapa? Sebab ada monster yang besar yang membawa kita kembali kepada bantal. Nah, ini yang disebut dengan penghalang secara fisik. Ya, ini halangan secara fisik, capek, malas dan ngantuk. Ya, tapi kita lihat wanita ini dia mampu menerobos, dia mampu menembus halangan fisik itu. Dan saya beritahu sebagai orang percaya, saudara dan saya harus bisa menerobos halangan fisik itu. Amin. Yang kedua, ya halangan iman. Yang kedua adalah halangan secara finansial. Kita lihat wanita ini, perempuan ini, dia kehabisan segala-galanya. Uangnya habis, hartanya habis. Ya, tapi kita lihat dia tidak pernah putus asa, dia tidak menyerah. Ada banyak orang yang ketika segalanya habis, semuanya habis, apa yang terjadi? Mereka tidak punya iman lagi. Ya. Halangan yang ketiga, halangan iman yang ketiga. Kita lihat halangan secara budaya. Zaman dulu wanita pendarahan itu mereka itu najis, ya. Zaman dulu wanita pendarahan itu mereka najis karena dosa. Nah, siapa saja bersentuhan dengan dia, ya, ikut najis, ikut juga dosa. Bapak Ibu dengar baik, tapi kita lihat wanita ini tidak peduli. Walaupun dia harus merobos, ya, kerumunan orang, ya, wanita ini tidak peduli. Walaupun dia harus menembus, ya, kerumunan orang laki-laki yang kuat-kuat, orang-orang wanita yang besar-besar, sekalipun dia harus menerobos kerumunan orang yang emosional, dia tidak peduli. Dia punya keulatan yang luar biasa, dia punya keberanian yang luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Kita lihat, ya, akhirnya imannya itu bisa menembus, membawa dia untuk ketemu sama Tuhan. Amin. Ya, kita lihat dia punya keulatan yang luar biasa. Mungkin dia keluar dengan babak belur, ya, bisa melewati itu kerumunan itu dengan babak belur. Tapi kita lihat imannya mampu membawa dia untuk ketemu sama Tuhan. Amin. Sama seperti Bartimius. Bartimius ketika Yesus lewat, dia berteriak, berseru nama Yesus. Yesus, tolong aku, tolong, Yesus tolong. Nah, apa yang terjadi? Orang-orang marah lalu suruh dia diam. Tapi dia tidak peduli, dia terlebih keras untuk berseru kepada Yesus. Saudara dengar baik. Sebenarnya Yesus itu tidak punya attention untuk menyembuhkan mereka berdua. Sebenarnya Yesus tidak punya kepentingan untuk menyembuhkan Bartimius dan wanita pendarahan itu. Tapi catat baik-baik, dengar baik-baik. Tapi iman mereka mampu menembus hatinya Yesus. Iman mereka sanggup menerobos hatinya Yesus, sehingga hatinya Yesus itu tergerak oleh belas kasihan, akhirnya menyembuhkan mereka. Amin. Sebenarnya Yesus tidak menyembuhkan, tidak punya kepentingan untuk menyembuhkan mereka berdua.
Tapi yang luar biasa, imannya mereka itu mampu menembus hatinya Yesus. Sehingga hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, menyembuhkan mereka. Amin. Yang keempat, ya, halangan iman yang keempat, halangan secara psikologi. Kita lihat ya, halangan secara psikologi. Kita lihat, wanita ini dikatakan berulang-ulang kali dia datang kepada tabib. Dan setiap kali dia datang kepada tabib, dia punya pengharapan, dia berharap dia pasti sembuh. Tapi apa terjadi? Kenyataannya sebaliknya. Justru keadaannya bukan menjadi semakin baik, tapi semakin buruk. Sementara harta dan kekayaannya semuanya habis untuk pengobatan. Tapi kita lihat, perempuan ini wanita tidak pernah putus asa, dia tidak pernah menyerah. Ada banyak orang ketika mereka melangkah dan ketika mereka mengalami gagal berulang-ulang kali. Banyak orang ketika mereka melangkah dan mereka mengalami kegagalan berulang-ulang kali. Apa yang terjadi? Mereka putus asa, mereka menyerah. Wanita ini tidak pernah menyerah. Amin. Amin. Yang kedua, hadiah yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya. Ketika Yesus berulang tahun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, yang dia inginkan dari saudara dan saya itu apa? Bukan cuma emas. Kita lihat apa? Matius 2 ayat 11 tadi. Mur. Bukan. Kemenyan ya. Ya, yang kedua adalah kemenyan ya, Matius 2 tadi ayat 11. Tolong dibaca lagi aja. Supaya tidak keliru. Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ketika Yesus berulang tahun melalui Natal, dia mengharapkan, dia minta hadiah dari saudara saya sebagai umatnya, ya, sebagai anak-anaknya. Hadiah yang kedua dia minta, yang pertama emas dia minta, yang kedua adalah kemenyan. Lah kemenyan ini bicara tentang apa? Kita lihat kemenyan ini bicara tentang apa? Wahyu 8 ayat 3 sampai 5. Wahyu 8 ayat 3 sampai 5. Wahyu 8 ayat ketiga sampai dengan yang kelima. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Dengar baik ya, hadiah yang saudara ingin dari saudara ketika Yesus berulang tahun mulai Natal adalah kemenyan. Kemenyan itu bicara tentang korban persembahan kepada Allah, korban bakaran kepada Allah. Amin. Lalu korban persembahan kita kepada Allah itu apa? Korban bakaran kita kepada itu apa? Allah itu kepada apa itu? Praise and worship. Doa, pujian dan penyembahan. Amin. Ya dengar baik. Karena doa, pujian, penyembahan itu praise and worship itu kita persembahkan sebagai korban persembahan kepada Allah, itu sebabnya kita harus berikan yang terbaik. Ya, karena ya praise and worship atau pujian penyembahan, doa dan pujian penyembahan itu kita persembahkan kepada Allah sebagai korban persembahan kepada Allah. Berikan yang terbaik dan itu sebabnya harus kita tingkatkan kualitasnya lebih baik lagi. Karena kita persembahkan kepada Allah sebagai korban persembahan kepada Allah. Ya, sementara ada banyak orang diajak berdoa, diajak pujian penyembahan. Oh no way, no, saya sibuk, enggak mau. Catat baik-baik. Pujian penyembahan atau doa pujian penyembahan yang Tuhan kehendaki itu seperti apa? Ya, Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah kita lihat ya, pujian penyembahan, doa pujian penyembahan yang Tuhan kehendaki dari saudara adalah memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dengar baik, kalau penyembahan, pujian penyembahan itu di dalam roh, hampir semua orang bisa. Ya, banyak orang bisa. Kiara batak kasih kinaya ralababaya, semua bisa, hampir semua bisa. Tapi ya yang Tuhan paling kehendaki, yang paling utama adalah yang menyembah di dalam kebenaran. Itu tidak banyak. Ya, bicara penyembahan dalam kebenaran itu tidak banyak. Artinya kita harus hidup di dalam kebenaran. Amin. Banyak orang yang penting ya dalam roh,
Wah bagus ya, Kiala Batok Kosino, wah bagus. Itu tidak. Yang Tuhan dilihat itu bukan itu. Kue mau pujian, mau menyembah, mau memuji, doa, memuji, menyembah Tuhan, mau jengking, mau nungging, Tuhan tidak lihat caranya. Tuhan hanya lihat hatimu, lihat hidupmu, benar enggak? Amin. Enggak lihat seperti itu. Ya, ada banyak orang supaya doanya didengar oleh Tuhan. Wah, doanya pakai puisi lagi. Wah, apalagi cuma doa makan. Pakai puisi ya. Ya. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau ke pulau, berjajar pulau-pulau ya, dari selatan ke timur, berjajar pulau-pulau, pakai puisi lagi. Nah itu yang Tuhan lihat. Amin. Amin. Tuhan hanya lihat hidupmu benar enggak. Makanya Yakobus 5:16, doa orang benar adalah besar kuasanya. Amin. Tuhan tidak lihat ya pujiannya, lihat pujiannya enggak. Tuhan hanya lihat orangnya, bukan lihat pujiannya, penyembahnya tidak. Ya, kalau Tuhan hanya lihat pujiannya, ya yang pujian yang suaranya bagus aja yang masuk surga. Artis-artis yang masuk surga. Yang fales-fales tidak masuk surga. Lo fales, tidak masuk surga. Kue mau fales, kalau engkau sungguh hidup benar, itu berbaru harum, itu indah di mata Tuhan. Amin. Ya cuma kalau saudara fales ya, karena ini untuk kita bersama dengan Tuhan, berusaha ditingkatkan supaya tidak fales. Amin. Tapi bukan itu ukurannya. Amin. Fales atau tidak, bagus tidak, tapi hidup benar atau tidak. Amin. Amin. Nah, ya, karena apa? Banyak orang hanya memuji menyembah Tuhan. Ada 2 malaikat ya jalan-jalan. Wah pujiannya, lihat pujiannya, penyembahannya. Wah hebat pujiannya, penyembahannya bagus, hebat, luar biasa. Tapi yang satu, iyo burine belakangnya minta nanti sama Tuhan. Minta ini, minta itu. Ya. Bagus pujiannya hebat, penyembahannya luar biasa. Sampai delosor, guling-guling. Waduh, tapi burine jaluk, nanti minta. Belakangnya minta sama Tuhan. Pernahkah kita memuji menyembah Tuhan, berdoa sama Tuhan tidak minta apa-apa? Hanya memuji menyembah Dia? Pernah? Ya, ini yang Tuhan mau. Yang terakhir, ya kita lihat hadiah yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya ketika dia berulang tahun, Yesus berulang tahun, mulai Natal ini. Kita lihat kembali apa yang Tuhan kehendaki. Baca lagi sekali lagi. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang ketiga, persembahan atau hadiah yang Tuhan inginkan dari saudara saya ketika Yesus berulang tahun oleh Natal. Ya, yang Tuhan inginkan dari saudara sebagai hadiah, saudara saya adalah anak-anaknya. Yang ketiga adalah mur. Mur itu bukan sekerup atau baut itu, bukan itu. Ya, mur itu bicara tentang apa? Kita lihat mur ya. Kita dalam Keluaran 30 ayat 23 sampai 25. Keluaran 30 ayat 23 sampai 25. Keluaran 30 ayat 23 sampai dengan 25. Ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Nah, kita lihat ya yang Tuhan kehendaki. Hadiah yang ketiga dari saudara saya ketika Yesus berulang tahun mulai Natal ini adalah mur. Mur bicara tentang minyak urapan yang kudus untuk mengurapi ya benda-benda kudus, untuk mengurapi tempat-tempat kudus. Nah, zaman sekarang saat ini minyak urapan digunakan untuk mengurapi rumah, untuk mengurapi mobil, untuk mengurapi hotel, mengurapi gedung, bahkan untuk mengoleskan orang sakit. Ya, mengoleskan orang sakit. Ingat, mengoleskan, bukan minum. Ya, bukan minum loh. Enggak ada ayatnya ya, minyak urapan disuruh minum, enggak ada. Yakobus 5:14. Mengoleskan, bukan minum. Yakobus 5:14. Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Amin. Kalau ada orang sakit, firman Tuhan berkata, kalau ada orang sakit panggil binihin,
Panggil Benny Hinn yang punya karunia kesembuhan gitu? Tidak. Enggak, kalau ada orang sakit panggil apa? Penatua, cukup Penatua. Enggak perlu Benny Hinn panggil jauh-jauh lah, po. Penatua cukup. Amin. Dan oleskan bukan minumkan, oleskan minyak urapan. Amin. Karena minyak tanpa urapan aku buat apa? Sama saja minyak kelentik itu. Ya, minyak yang tanpa kuasa Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Amin. Jangan menjadi berhala. Ya, kami pernah ada suami istri ikut pelayanan kami ke Jember. Bahwa dia ingin memiliki pelayanan di Jember. Wah, dia pakai mobilnya sendiri, mobil Innova. Lalu waktu dia mau setir mobil, mau jalan, saya lihat kok, ini badannya semua diurapi. Wah, diurapi sama minyak. Setirnya diurapi loh. Lah lunyu loh, setir kok dikasih minyak urapan. Lah, ini lah licin ya, ini lah licin, bagaimana? Terus saya bilang, kalau walaupun kamu mandi minyak, tapi kalau kamu ngantuk, kalau kamu tidak konsentrasi, ya tetap akan celaka. Ya, kalau kamu ngantuk, masa pakai itu bisa tidak ngantuk? Yang lebih lemen lagi, bahkan waktu mampir kita ke satu tempat itu beli durian lalu duriannya dikasih minyak. Loh ya, ini minyak dikasih minyak. Saya bilang, Pak, Bapak ini hipertensi atau kolesterol. Biar dikasih minyak masukkan dalam minyak ini durian. Kalau kolesterol ya tetap stroke. Ya, apalagi makan banyak, akan tetap stroke. Ya, makan biar enggak usah pakai dikasih minyak, didoakan aja cukup. Amin. Ya, karena hati-hati. Ya, ada jemaat kami, ya, orang dari Tapanuli. Ya, sudah tahu hipertensi, sudah tahu kolesterol, makan daging babi itu 2 kilo enggak pakai nasi, hipertensi. Enggak lama stroke, enggak heran stroke. Biar ditaruh minyak, dikasih urapi minyak dan namanya tetap stroke. Amin. Ya, ingat ya. Firman Tuhan berkata, ini ada ayatnya loh. Kalau ingin nafsumu besar, kalau makan dengan pembesar nafsumu besar, taruh apa? Pisau. Coba lihat Amsal 23 ayat 1 sampai 3. Amsal 23 ayat 1 sampai dengan ketiga. Ya. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Kalau engkau duduk dengan pembesar-pembesar, ya, kalau lihat ada makanan di depan itu, ya, kalau nafsumu besar untuk makan, taruh pisau di leher. Ya, karena itu ada makanan yang lezat adalah hidangan yang menipu. Iblis bisa pakai. Ya, tidak heran stroke, suwe-suwe stop selesai. Ya, sama saja mencobai Tuhan. Ya, sudah tahu kolesterol makan durian biar diurapi ya tidak bisa namanya kolesterol. Mau makan banyak itu durian, ya tidak bisa. Amin. Amen. Itu sebenarnya kalau saudara ingin ketemu Tuhan, masuk ke dalam pujian penyembahan saja. Amin. Kalau kau sudah ketemu pujian penyembahan itu dengan Tuhan, ketemu Tuhan. Kalau sudah ketemu Tuhan, perlu pakai sarana enggak? Kalau sudah ketemu Tuhan, pakai sarana betul, perlu pakai sarana lagi enggak? Perlu pakai minyak lagi enggak? Enggak. Orang lumpuh yang 38 tahun itu, begitu ketemu Yesus, ya, dia sudah ketemu Tuhan, enggak perlu pakai sarana lagi. Apa Yesus perlu kolam lagi? Enggak perlu kolam lagi, kolam Bethesda itu enggak perlu, karena sudah ketemu sama Sang Penyembuh. Tapi orang lumpuh ini, dia hanya fokusnya kepada kolamnya saja, dia fokusnya hanya kepada sarananya saja. Jangan fokus pada sarananya. Sumbernya itu yang kau harus fokus. Sang penyembuh itu sudah di depan, sang penyembuhnya enggak tahu itu penyembuhnya. Malah menyalahkan orang lain yang enggak mau nolong bawa ke kolam. Amin. Amin. Ya, itu sebabnya. Ya, kita baik. Jangan, kita harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan tentang minyak urapan. Loh, minyak urapan itu apa sih? Minyak urapan itu apa? Kita lihat dalam Mazmur 45 ayat 8. Ini arti sesungguhnya dari minyak urapan itu. Ya, minyak urapan itu apa? Mazmur 45 ayat 8. Saya minta tim. Mazmur 45 ayat yang ke-8. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu. Yang atas,
Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Allah telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai apa? Tanda kesukaan. Minyak urapan Allah tanda kesukaan Allah bagi kita. Amin. Lalu tanda kesukaan Allah bagi kita itu apa? Tanda kesukaan Allah bagi kita, yaitu Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepada dia tidak semuanya hidup yang kekal. Ini tanda kesukaan Allah kepada kita. Lalu tanda kesukaan kita kepada Allah itu apa? Ini Roma, ayat yang terakhir, Roma 12 ayat 1. Tanda kesukaan kita kepada Allah. Roma 12 ayatnya yang pertama. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, tanda kesukaan Allah bagi kita adalah Dia berikan anaknya yang tunggal kepada kita. Tapi tanda kesukaan kita kepada Allah adalah berikan hidup yang ibadah yang sejati, adalah persembahan tubuh yang kudus, hidup yang kudus, jangan kudis. Ya, Tuhan mau yang kudus, jangan kudis, kurang disiplin. Kadang-kadang doa, kadang-kadang enggak, kadang-kadang baca firman enggak, itu enggak disiplin, itu kudis. Sudah kudis kurap lagi. Ya, kurap itu kurang harap. Begitu masalah datang, ya, dengan masalah kecil aja udah jatuh. Itu kurang harap, kurap, akhirnya jadi kurap. Sudah kudis kurap, akhirnya jadi kuman lagi, kurang iman. Begitu masalah datang bukan cari Tuhan, mencarinya dukun. Itu kurang iman, kuman. Sudah kudis, kurap, kuman. Ya, lalu sehingga menjadi apa? Jadi orang Kristen yang bondek, nekat, tabrak sini, tabrak situ. Hutang sana, hutang sini, sikat sana, sikat situ. Ingat, sebagai orang percaya anak Tuhan, kita harus menjadi orang Kristen, bukan orang Kristen bonek, tapi menjadi orang Kristen boim, bondo, iman. Amin. Ada 3 hadiah yang Tuhan kehendaki dari saudara saya ketika Yesus berulang tahun. Itu mulai Natal. Yang pertama Yesus yang kehendaki adalah iman. Iman yang mengalahkan dunia, yaitu iman yang lebih tinggi daripada emas, iman yang berkualitas tinggi, iman yang teguh ketika diuji, tidak goyah. Yang kedua, yang Tuhan kehendaki dari saudara ketika dia ulang tahun, hadiah dari saudara saya sebagai umatnya, yaitu adalah kemenyan. Kemenyan ini berbicara tentang korban persembahan kepada Allah, korban kebakaran kepada Allah, yaitu pray, praise and worship. Karena pray, praise and worship itu doa, pujian, penyembahan itu kita persembahkan kepada Allah sebagai korban persembahan kepada Allah. Itu sebenarnya beri yang terbaik. Karena kita harus memberikan yang terbaik, itu sebenarnya tingkatkan pujian, penyembahan kita, doa kita kepada Tuhan. Kualitas pujian, penyembahan kita tingkatkan kepada Tuhan. Yang ketiga, hadiah yang ketiga yang Tuhan kehendaki dari saudara saya ketika Yesus berulang tahun, mulai Natal, yaitu mur. Mur bicara tentang minyak urapan. Dan minyak urapan itu bicara tentang tanda kesukaan Allah kepada kita. Ya, yaitu Dia memberikan anaknya tunggal untuk kita diselamatkan. Tanda kesukaan kita kepada Allah adalah ibadah yang sejati. Nah, ibadah yang sejati adalah hidup yang kudus. Roh Kudus meteraikan firman bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya, sehingga mulai Natal kali ini kami bisa memberikan hadiah kepada Tuhan. 3 hadiah yang Tuhan kehendaki: emas, kemenyan, dan mur. Dan segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama Yesus. Berkati setiap umatmu dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang kekurangan dan Tuhan cukupkan. Apapun pergumulan jemaatmu, Tuhan yang tolong. Tuhan yang imannya lemah, bangkitkan iman mereka. Yang semangatnya pada membangunkan kembali semangat mereka. Kebutuhan jemaat itu Tuhan cukupkan. Biar sukacita Natal, namanya damai Natal, menyertai setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Terpuji Tuhan kalau selamanya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan, karena
Karena anugerah kasih Tuhan yang selalu menjaga saudara kami Tuhan. Karena Kasih setiamu, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bapa dalam surga, berkati setiap umat-Mu. Kebutuhan jemaat umat-Mu Tuhan cukupkan. Biar berkat dari utara, selatan, timur, barat tercurah bagi setiap umat jemaat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu yang bekerja, berbisnis Tuhan buat mereka berhasil. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah menopang pelayanan kami PDL Roy, yang sudah memberikan persembahan untuk menopang pelayanan kami, kembalikan berkat lipat-lipat ganda Tuhan. Terima kasih program-program PDL Roy yang sudah ada pembangun ke depannya. Tuhan yang urapin dan kuasa urapan Tuhan berkati. Semua untuk bagi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tim yang melayani juga Tuhan pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Katakan bersama saya, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Bersyukur Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari sambil angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara katakan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. terima kasih Tuhan atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal pertengahan sampai selesainya kami boleh merasakan lawatan Tuhan, zaman Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu Tuhan berikan kami kekuatan. Terima kasih, iman kami semua jemaat ditambah-tambahkan. Dan segala puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus Tuhan tempat yang tinggi. Jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Yesus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus kedua kali untuk menjemput kita di bawah masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Penghiburan, persekutuan, kuasa urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang ajaib dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Wow. Sama-sama angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, membias sanggup. Gerakan kakimu, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, membias sanggup. Sekarang jadikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih
nyanyi bagi Dia. Oh, angkatlah suaramu, amin. Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama gerakan kakimu, yes. Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Come on. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari bernyanyi bagi Dia, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya.